Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di caranya DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Nasional. Kali ini kita mau berbincang dengan salah satu pengurus di DNIKS, namanya Pak Suhawi. Masalah Sustainable Development Goals atau SDGs. Kita nih koordinator sosial di NIKS harus membicarakan masalah itu. Gitu Pak Suhawi ya. Betul. Nah, mohon Pak Suhawi pandangannya Pak Suhawi tentang SDGs apa namanya SDGs ya? SDGs. Sustainable Development Goals. Nah, kira-kira yang tepatnya apa nih yang kita mau bisa implementasikan di ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya SDGs ini kalau dilihat dari 17 arus utamanya ya, ini sangat-sangat pro terhadap masalah-masalah sosial. Artinya bagaimana masalah-masalah sosial yang ada itu tidak terjadi begitu. Misalnya saja soal kemiskinan, soal kelaparan, ya kan, yang menjadi sorotan, soal gender, soal pendidikan dan seterusnya. Nah, tapi kemudian tantangannya menurut saya, Pak Sentot, tantangan dari SDGs ini misalnya soal kemiskinan misalnya. Kemiskinan yang terjadi ini kan semakin dalam waktu belakangan ini, walaupun kita mencatat ada sekitar 14 jutaan ya di tahun ini, 14 juta sekian data BPS itu, dengan catatan misalnya untuk keluarga itu pendapatannya per bulan adalah 2.300.000-an. Jadi kalau kurang dari 2.300.000 maka miskin. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, sekarang orang kalau nenteng uang 100.000 pergi ke pasar, itu kan ditenteng nggak berat. Iya. Ya kan, mungkin cuma dapat beberapa aja. Artinya sesungguhnya dengan 2.300 itu pun, terutama untuk di perkotaan itu sangat sulit untuk hidup dari nilai sebesar itu. Apalagi misalnya belum biaya pendidikan anak-anaknya, belum harus bayar kontrak rumah, bayar listrik, dan seterusnya. Itu tentu makin sulit. Yang kedua, artinya kalau kita mau bedah secara lebih komprehensif begitu, feeling saya kemiskinan itu secara faktual itu justru lebih besar dari 14 juta itu. Kayak gitu. Ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya sampai masuk ke pedesaan-pedesaan yang kesulitan sanitasi yang juga menjadi program dari SDGs misalnya. Nah, yang mau saya soroti soal kemiskinan di Indonesia ini kan anti kemiskinan, artinya program SDGs itu anti kemiskinan, anti kelaparan. Tapi pada prakteknya, pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat sumber uang, itu makin dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Sementara misalnya, problem-problem yang menyebabkan tingginya pengangguran, ya gitu, itu terus berkembang pesat. Misalnya artificial intelligence, iya kan. Misalnya program-program belanja di pemerintahan, kementerian dan lembaga, misalnya yang sekarang ini sudah pakai dengan sistem digitalisasi, e-katalog dan seterusnya itu, dia sudah langsung belanja itu sudah dengan konsumen dengan produsen langsung. Sehingga pedagang yang mayoritas masyarakat kita ini masih banyak bermain di level menengah, ini akan semakin berkurang. Bahkan sangat drastis begitu. Jadi kalau misalnya pemerintah sekarang mau bikin pengadaan soal kacang goreng misalnya, dia sudah bisa beli dengan pabrik kacang goreng langsung. Iya, atau misalnya toko grosir kacang goreng misalnya. Sudah tidak bisa lagi misalnya toko beli di pedagang kaki lima, yang itu bisa dicatatkan begitu. Ini contoh saja sebagai gambaran begitu. Nah, artinya
ruang-ruang yang membuat tingginya angka pengangguran, ya kan, makin menyempitnya lapangan pekerjaan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya ini justru sesuatu kondisi yang makin mendorong terbukanya potensi untuk menyebabkan masyarakat kita itu makin tinggi angka kemiskinannya. Karena apa namanya, pekerjaan-pekerjaan non formal itu akan tergantikan oleh aplikasi, akan tergantikan dengan sosial media dan seterusnya. Yang kedua, misalnya potensi-potensi yang ekonomi, ya kan, yang seharusnya ini bisa dikerjakan oleh banyak orang, itu juga tergantikan oleh teknologi yang berkembang pesat itu Pak Sinta. Oh gitu. Tapi kan apa nih Pak, kalau misalnya DNIKS ini berperan gitu untuk menjalankan secara teknis, tanpa kemiskinan apa nih Pak? Bentuk sosialnya apa nih Pak? Banyak sekali, ya kan. DNKS ini sebagai apa namanya, sebagai organisasi sosial, ya, yang di situ ada banyak sekali organisasi sosial yang bergabung, ya kan. Kalau di daerah ini juga ada BK3S, ya, ada BK3S atau LKKS tingkat provinsi begitu. Ini sesungguhnya sebuah potensi yang bisa menjadi menghubungkan antara misalnya program-program di pemerintah, program-program di perusahaan, kelompok-kelompok pengusaha, korporat dan seterusnya itu, dengan misalnya masyarakat yang terkena dampak, yang itu dibina oleh organisasi sosial yang berhimpun di kita, maupun ya kan kelompok, lembaga, yayasan yang dibina oleh teman-teman kita, kayak gitu. Nah, program ini kan banyak, Pak Sentot, ya kan. Program teman-teman kita yang bergerak di situ kan banyak. Mulai yang dari kelompok disabel dan difabel atau kelompok lansia, ya kan. Banyak sekali, ya kan, yang itu melakukan pembinaan. Termasuk misalnya program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Misalnya ketika DNIKS proaktif, begitu ada masyarakat misalnya menyampaikan ke kita ada keluhan di lingkungannya, kayak gitu. Apakah problem sanitasi, apakah problem pendidikan yang terkait dengan masalah pendidikan, apakah problem kesetaraan gender dan lain sebagainya. Kan banyak sekali yang datang ke kita ini, ya kan. Cuma memang dalam tanda kutip, DNIKS ini kan bukan lembaga yang super body, yang punya anggaran yang sangat luar biasa yang bisa menangani itu. Sehingga kita misalnya ya bisa memfasilitasi itu, mengkomunikasikan dengan instansi, lembaga, atau kelompok sosial atau korporat yang memungkinkan bergerak di situ untuk kita arahkan, untuk kita koneksikan begitu. Sejauh ini itu yang sudah kita coba jalankan. Di samping misalnya upaya-upaya untuk mendorong produktivitas kelompok-kelompok yang secara sosial memiliki kerentanan, kayak gitu. Jadi itu yang kita coba ini kan, karena memang sekarang ini kan apa namanya ya, masalah penanganan di bidang sosial ini kan ya fokusnya baru misalnya beberapa program pemerintah, tapi sejauh mana pemerintah ini misalnya merangkul organisasi-organisasi sosial ini kayaknya tidak sustainable juga. Jadi idealnya perlu lebih sustainable menurut saya. Itu. Nah, Pak, ini kan juga kita nih sebagai DNKS kan sebagai atasnya nih, di bawahnya kan BK3S atau LKKS ya. Mungkin kita bisa mensinergikan ya gerakan apa yang konkret, gitu, istilahnya sampai ke bawah gitu Pak, sampai ke tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Misalnya isu stunting mungkin, atau isu apa yang mungkin bisa kita kawal, atau apa kalau tanpa kelaparan tuh apa UMKM yang kita dorong. Nah itu bisa juga Pak kan. Nah, asumsi tanpa kelaparan kan luas nih Pak ya.
Iya. Eh, apa namanya ya? DNIKS ini kalau mau kita bedah, instrumen atau payung hukum yang bisa dipakai sebagai LKKS tingkat nasional, artinya DNIKS sebagai LKKS tingkat nasional, ini kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 kan, 2009. tentang kesejahteraan sosial. Cuma memang di situ ada beberapa kendala yang dihadapi oleh DNIKS. Pertama, sebagai organisasi dia undang-undang itu tidak memberikan kewenangan misalnya direct koordinasi ke bawah langsung. Artinya misalnya BK3S itu komunikasinya masih dengan Pemda setempat. Kayak gitu. Di kita ini hanya berkoordinasi. Kayak gitu. Nah, begitupun dengan LKKS kabupaten kota. Begitupun organisasi sosial tingkat nasional yang berhimpun di kita. Sehingga kemudian yang bisa kita lakukan adalah semacam supervisi dan sinkronisasi program sebenarnya. Nah, terobosan-terobosan yang coba dilakukan oleh DNIKS misalnya, ya lebih banyak kepada advokasi program pemerintah. Misalnya, pemerintah lagi menggalakkan program stunting misalnya. Ya kita coba mendorong agar program stunting ini betul-betul kena kepada daerah yang memang di situ banyak sekali kasus. Kayak gitu. Atau misalnya ada kebijakan misalnya di kementerian yang lain misalnya soal UMKM misalnya kan. Ya kita bisa beberapa teman-teman yang datang ke sini misalnya kita coba arahkan. Oh, kalau di sini masanya sini coba koordinasi dengan ini kayak gitu. Atau ketika misalnya kaitannya dengan masalah sanitasi misalnya. Ya kita advokasinya yang paling mungkin mana? Nah, kita coba cari tahu apakah dana desa yang di sana sudah dialokasikan dengan benar. Kalau misalnya sudah dialokasi tidak memadai atau tidak mencukupi misalnya, ya kita coba misalnya lihat adakah korporasi-korporasi di setempat yang ada CSR untuk itu. Kayak gitu. Kalau tidak seperti itu misalnya, ya kita coba misalnya jaringan akses dan partner-partner DNIKS misalnya, adakah yang bersedia untuk mensponsori program-program sosial itu. Jadi ke situ memang masih arah kita ya. Jadi ya kalau mau dikatakan seperti apa ya DNIKS, ya tentu problem sosial ini jauh lebih besar dibandingkan empati kita sebagai DNIKS, sebagai pengurus DNIKS untuk menangani problem-problem itu. Jadi kita memiliki empati yang sangat besar terhadap masalah-masalah sosial ini. Masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini punya banyak sekali kompleksitas masalah sosial, tapi kemudian ya kan empati kita untuk bantu menangani itu tidak berbarengan dengan kemampuan dan daya kita untuk mengatasi itu semua. Karena kenapa misalnya kewenangan itu tidak di kita, kayak gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah ya mengkoneksikan lebih pada advokasi penghubung, advokasi program lah menurut saya, baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di swasta, kayak gitu. Jadi hub, semacam hub. Kalau istilah sekarang kerennya hub gitu, Pak. Hub. Ya, sebenarnya begitu juga Pak, antara aktivis sama aktivis ini kan kadang-kadang ada aktivis-aktivis yang di bawah ini kan nggak tahu misalnya dia mau kemana itu kan, ya kan bisa kita dampingi ya, misalnya kita dampingi, kita apa nih yang mau kita bawa, kita kemas. Mungkin seperti itu kali Pak. Karena kita kan perpanjangan tangan ke bawah kan ya aktivis saja Pak yang tahu di lapangannya ya. Ya kalau kita ini kan yang pasti anggota kita ini organisasi sosial yang ada sekitar berapa 70 udah sekarang ya. Organisasi sosial tingkat nasional itu ya misalnya ada yang soal gender misalnya kita ada KOANI, yang kelompok-kelompok difabel ya ada banyak. Ada Porturin, ada banyak sekali kan. Kayak gitu. Nah, ada Posdaya dan seterusnya kan. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi sosial yang memang hari-hari misalnya bergelut di masalah-masalah sosial itu yang berhimpun di kita, bergabung di kita, berkoordinasi di DNIKS ini.
ya kan? Tapi memang kemudian eh, apa namanya eh, tahapan selanjutnya, ya kan? Tahapan selanjutnya, ya mereka ini kan karena berkomunikasi, berkoordinasi dengan kita, misalnya, oh kita ada masalah seperti ini nih, misalnya. Ya, yang kita bisa bantu kan adalah misalnya mengadvokasi persoalan itu. Kita kawal bareng. Kemana ini misalnya? Oh ini problemnya kalau kayak gini mestinya ini di Kemensos misalnya. Ya kan? Ya kita coba ini ke Kemensos. Persoalan kemudian Kemensos yang cuek, ya itu urusan Kemensos lah kan, bukan di kita kan kayak gitu. Oh ini programnya di BKKBN misalnya, terkait dengan stunting karena programnya di sana misalnya. Ya kita coba komunikasi ke sana. Ya kan? Melalui saluran-saluran yang ada, melalui akses teman jaringan yang ada, ya kita coba komunikasi ke sana. Bahwa kemudian di sana misalnya dengan segala persoalannya kemudian tidak mampu menangani itu misalnya, ya itu kan di problemnya di situ misalnya. Atau begitu juga misalnya kita coba misalnya advokasi dengan program-program di swasta misalnya, di perusahaan multikorporasi, CSR ya Pak ya? CSR dan seterusnya. Kita coba ke situ. Bahwa kemudian mereka punya regulasi yang berbeda dengan yang kita ini kan misalnya. Ya kita coba masih ini. Jadi ya itu peran-peran yang sejauh ini masih bisa kita lakukan. Walaupun sesungguhnya apakah di NKS ingin berbuat lebih? Tentu. Ya kan? Tapi kan problemnya kan selalu dibatasi dengan satu, kewenangan, yang kedua anggaran. Ya, kewenangan kita ini di undang-undang itu tidak spesifik memberikan kewenangan apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Termasuk dengan komunikasi kita secara vertikal sampai kabupaten kota itu seperti apa tidak dipertegas misalnya kan. Yang kedua misalnya anggaran ya kita ada tapi ya urusannya kan operasional kantor aja kan. Kayak gitu. Sehingga misalnya ya, banyak masalah-masalah sosial yang seharusnya misalnya kita bisa topang kinerja pemerintah dalam menangani, mengatasi masalah-masalah sosial ini, ya tidak kemudian menjadi kurang maksimal peran-peran kita itu kan kayak gitu. Padahal kita ingin berbuat lebih, ya kan, ingin berbuat lebih, dan sesungguhnya kalaupun kita dikasih kesempatan itu, kita pun akan mampu berbuat lebih kan kayak gitu. Tapi kan ya ketika misalnya ada batasan-batasan kan kita juga mencoba memahami bahwa negara ini maunya seperti apa kan, kita coba menafsirkan itu juga kan. Itu sih. Menarik sekali Pak ya. Kalau ngomongin SDGs ini luar biasa ya Pak ya. Nah, itu. Yang jadi agak ini Pak Sentot. Jadi yang harus dipahami, SDGs ini programnya itu sangat manusiawi, ya, sangat visioner. Ya artinya bahwa dunia ini adalah milik bersama, harus dikelola bersama, harus bahagia semuanya kan kayak gitu kan. Tapi problemnya kemudian manusia itu tidak bergerak ke sana. Peradaban yang dibangun manusia ini untuk dirinya masing-masing. Tidak kelompok. Tidak. Misalnya apakah apa namanya para pengusaha lah ya, pemilik kapital misalnya, itu peduli misalnya dengan bagaimana dunia yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan misalnya. Kayak gitu. Makanya didekati ya kan dengan harus ada CSR. Tapi prakteknya CSR itu kan tidak ke sana. Mereka lebih memastikan bahwa CSR itu untuk menopang sustainable usahanya mereka. Bukan untuk mengatasi problem-problem sosial yang sesungguhnya. Kayak gitu. Jadi lebih didekati pada misalnya problem-problem yang terkait dengan bidang usaha mereka. Kayak gitu. Nah, ini tentu menjadi hambatan tersendiri. Padahal misalnya dunia yang tanpa kemiskinan, dunia yang tanpa kelaparan itu, ya idealnya semua manusia itu, kamu boleh berusaha ya kan, mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi CSR-mu harus membantu agar rakyat, agar manusia ini tidak terjadi kelaparan, agar manusia ini tidak terjadi kemiskinan yang sangat sistematis, kayak gitu. Tapi pada kenyataannya kan tidak selalu demikian. Itu kan. Pada kenyataannya misalnya sekarang ini prakteknya
Yang kaya makin kaya, ya kan? Yang miskin dan tidak punya akses, ya makin terpinggirkan, ya kan? Apalagi misalnya dengan sumber daya manusia yang ala kadarnya, ya gitu. Dengan sumber manusia yang ala kadarnya, misalnya makin terpinggirkan dengan kemajuan teknologi, perkembangan yang sekarang semuanya serba digitalisasi, semuanya sekarang ini menjadi apa namanya tertangani dengan aplikasi, ya kan kayak gitu. Nah, yang kayak gitu kan kemudian menjadi kendala tersendiri, ya kan, menjadi kendala tersendiri. Jadi ya ini hambatan-hambatan yang terjadi. Bagaimana mengatasi terutama dalam dua isu besar ya, kemiskinan dan dunia yang tanpa kemiskinan, dunia yang tanpa kelaparan itu, ya kan. Bagaimana misalnya? Lah ketika misalnya kuncinya itu kan di lapangan pekerjaan, ya kan. Kalau pekerjaan itu sudah tergantikan dengan mesin dan aplikasi, ya gitu. Lah bagaimana mereka menghasilkan ini? Bisa bekerja, bisa menghasilkan income, uang untuk keluarganya misalnya. Sementara kondisi itu sudah tergantikan oleh mesin dan aplikasi, ya kan? Lah bagaimana mereka tidak kelaparan ketika misalnya soal lahan yang dikuasai oleh hanya 1,68% orang Indonesia, misalnya kan, kayak gitu. Sementara yang lain ini penguasaan terhadap lahan misalnya ya rumah sepeta aja masih kontrak bulanan misalnya, kayak gitu. Sementara ada orang yang menguasai lahan misalnya ratusan hektar, ya kan, yang ditanami macam-macam ini baik untuk tambang maupun untuk perkebunan misalnya. Nah, ini kan kemudian menjadi paradok, ya kan, antara SDGs dengan praktek kehidupan manusia. Ini. Nah, praktek kehidupan manusia yang paradok ini sesungguhnya mencoba dijembatani dengan misalnya adanya organisasi-organisasi sosial kayak kita, iya kan? Termasuk misalnya bagaimana korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan nasional itu untuk ada CSR. Mereka ada kepedulian terhadap misalnya masyarakat. Ya gitu. Lo jangan kaya sendiri, lo jangan makmur sendiri. Ada rakyat sekitarnya yang lo harus bantu, kayak gitu. Peduli. Yang harus kamu peduli, kamu perhatikan. Nah, ini yang paradok menurut saya Pak Sintot. Dari antara SDGs ya kan sebagai gagasan yang mulia itu dengan praktek kehidupan ini dan mengamankan apa yang harus diantisipasi itu. Kayak gitu. Jadi dengan misalnya kayak kita ada di NIKS misalnya. Di NIKS ini kan sementara ini kita menjalankan fungsi-fungsi konektivitas. Ya kan, fungsi-fungsi konektivitas ini kemudian menjadi kendala tersendiri ketika misalnya masing-masing pihak itu tidak memiliki komitmen yang serius untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat itu. Itu barangkali. Wah, menarik sekali Pak ya. Kalau kita ngebedah SDGs itu nggak ada habisnya Pak ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin yang terakhir nih Pak, apa kira-kira apa nih Pak yang apa kesimpulannya, kita harus berbuat apa, kita. Ya, kalau gambaran saya sih lebih ke sini ya. Pertama SDGs ini Sustainable Development Goals. SDGs ini harus disukseskan bersama karena cita-citanya baik. Kan menurut saya cita-citanya ini luhur. Dunia yang tanpa kemiskinan, dunia yang tanpa kelaparan, dunia yang tanpa diskriminasi gender misalnya kan. Pendidikan yang baik, sanitasi yang baik dan seterusnya. Nah, ini menurut saya ini sampai 17 program itu kan. 17. Ini harus dijaga, disukseskan bersama. Oleh siapa? Oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, oleh pihak swasta, terutama dalam hal ini pelaku usaha, korporasi, multinasional, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan nasional ya kan. Ini harus disukseskan. Nah, termasuk organisasi-organisasi sosial, ya kan. Nah, dan yang paling penting adalah masyarakat. Nah, mensukseskan ini bagaimana? Mensukseskan ini kalau pemerintah ya programnya harus
selain program dari diri pemerintah sendiri juga harus mendorong partisipasi masyarakat dan partisipasi pihak-pihak swasta. Ya gitu. Dalam hal ini misalnya pastikan setiap perusahaan multinasional, perusahaan nasional itu mengeluarkan CSR-nya ke kelompok-kelompok rentan. Contoh misalnya, kita tadi kan baru mendengar keluhan misalnya soal kebutuhan sanitasi di Banten, ya kan, yang dekat dengan Jakarta ini misalnya. Mereka beberapa desa kesulitan MCK misalnya. Itu kan banyak perusahaan di Banten ini, kayak gitu. Pabrik kan kayak gitu. Berapa pabrik itu ambil air dari tanah di Banten itu? Kenapa masih ada penduduk yang kesulitan air misalnya? Kenapa mereka tidak menyediakan program MCK untuk masyarakat sekitar misalnya, sehingga mereka ini sanitasi dan seterusnya. Ini kan sebenarnya bisa didorong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya kan. Nah, yang begini-begini kan kita mencoba menjembatani, mengkomunikasikan ini antara masyarakat ya kita dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, termasuk misalnya dengan pihak swasta. Ini sebenarnya yang harus dikawal karena perilaku manusia sesungguhnya itu justru bertolak belakang dengan SDGs itu. Iya kan? SDGs-nya ini programnya bagus, tapi perilaku manusia ini berbeda, berbalik, sebaliknya. Karena itu harus ada dicarikan jalan tengahnya. Bagi pelaku usaha itu harus ada CSR, iya kan? Bagi pemerintah misalnya harus mendorong agar pihak-pihak pelaku swasta, pelaku usaha, program pemerintah dan masyarakat itu sendiri juga menjamin keberlangsungan ini. Ya gitu. Jangan menjadi arus yang saling berbalik begitu. Itu barangkali Pak Sinta. Ya. Keren Pak. Jadi mungkin lain kali kita ngomong tentang yang lain. Ini kan 17 nih Pak. Oh, banyak nih Pak. Jadi kita cicil satu-satu Pak. Iya. Seru nih Pak. Baik, Pak Suhawi mungkin cukup kita cukupkan sampai sini dulu Pak. Baik, iya. Terima kasih, Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak Suhawi. Para pemirsa sekalian, untuk sementara nih, karena SDGs ini masih panjang nih kan. Untuk sementara kita akhiri sampai di sini. Akan kita bahas di lain waktu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.